sudah memang mau terjun di bidang ini, otomatis kita merelakan waktu lah Bang. Oh gitu. Ya ada skala prioritas dalam arti walaupun ini teman-teman kita yang ada sini kita ada sisi profesionalnya. Dan arti bisa membedakan pada saat profesional bagaimana, pada saat kita berteman bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Terima kasih. Salam pemuda juga. Ya. Sama-sama. Jadi saya senang banget nih hari ini kedatangan Bang Yusri. Wah, saya juga nih. Ya. Nih ngomong-ngomong, Bang Yusri bagaimana kegiatan sehari-hari saat ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih, senang banget nih bisa diundang di podcast Kata Pro ini kan. Saya juga salah satu subscribe-nya juga nih. Baik, gini Bang, saat ini sih memang ya alhamdulillah kabarnya baik, sibukannya bekerja sama ada kegiatan-kegiatan lain aja sih Bang. Oh gitu ya. Jadi sangat sibuk sekali ya sebenarnya. Bisa dibilang dikit. Oh dikit ya. Tapi saya senang hari ini Bang Yusri bisa punya waktu untuk hadir di studio kami. Wah, sama-sama. Karena saya juga sudah lama ini berusaha untuk menghadirkan Bang Yusri. Pasti akan timbul pertanyaan dong, kenapa saya pengen Bang Yusri hadir? Iya saja. Kita santai aja Bang, ya, santai aja. Karena saya mendapatkan cerita-cerita dari teman-teman. Iya. Bagaimana daripada pribadi Bang Yusri. Saya tahu bahwa Bang Yusri dulu ya ini sering mendampingi daripada setiap event-event organizer. Benar begitu Bang? Oh gitu. Ada sih sedikit-sedikit aja sih Bang. Oh gitu ya. Ya. Kira-kira pengalaman Bang Yusri di saat menjadi seorang atau lah boleh dikatakan tim daripada organizer ini, sebenarnya kendalanya seperti apa aja sih? Mungkin saya perlu cerita sedikit kenapa saya bisa sempat terjun ke bidang event organizer gitu ya Bang ya. Jadi Bang, untuk event organizer ini kan kebetulan awalnya saya kenal teman ya. Teman ini kan teman kecil saya Bang. Oh gitu? Iya, mungkin ya Sandi lah, di rumah kita juga ya. Nah, kebetulan dia model. Nah lalu saya nggak sengaja ketemu dan diajak bekerja untuk proyeknya dia. Oh gitu. Itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000. Nah, cukup lama sekali ya? Iya, tahun 2000. Itu kita ada salah satu jadi boleh sebutin nggak di sini produknya? Oh silakan. Oh gitu, dia ada project untuk pemilihan. Ya, jadi kosmetik ya? Ya, lebih ke brand, jadi brand ambassador ya. Jadi untuk seorang ceweknya nih, kayak gitu. Jadi saya mulai awal sih cuma perhatiin aja, lama-lama kita mulai dari acara di Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading, lalu saya masih dampingin dia aja, masih perhatiin, mulai lalu di Kuningan ya, masa festival. Nah, di situ saya kondisinya kerja Bang, masih bekerja, aktif. Jadi saya selepas pulang kerja, itu malamnya bekerja lagi. Jadi zaman itu ya bis tempat tidur saya. Jadi memanfaatkan semua waktu luang. Benar. Nah kalau boleh tahu di event organizer tersebut, Bang Yus itu sebagai apa? Apa bagian megang alat, kosmetik, atau mungkin sebagai host atau bagaimana? Baik, jadi awalnya itu teman mungkin masih oke, lu ikut gua dulu aja, lu perhatiin nih kerja gua gimana dari mulai di kantornya, lalu saya mulai ke lapangan, terus lama-lama, nah pada saat 2-3 kali saya ikut eventnya, lalu pas pada saat itu kan mungkin tahun 2000 itu ada Fashion Cafe Bang. Oh gitu. Yang di di gedung BNI ya, tepatnya yang di Sudirman. Nah, di situ udah pas pada saat acara finalnya itu saya dikasih sama dia kesempatan untuk rundown. Jadi megang rundown acara. Jadi saya ngatur acara itu. Oh, jadi ngatur acara. Iya, itu berjalan. Jadi dari mulai acara itu awal sampai akhir? Ya, jadi saya koordinasi dengan MC Bang. Kayak gitu biasanya. Jadi turun naik acara, kebetulan kan untuk ada peragaan busana juga, model-model sampai acara bandnya juga ada itu. Teman kasih kepercayaan ke saya sih, awal sih deg-degan juga. Itu kan acara menurut saya itu acara besar. Saya baru kali join, lalu dikasih kesempatan itu. Menurut saya tuh, wah deg-degan juga sih jujur. Ya segala macam kegiatan di backstage-nya itu kan mulai terus dari situ. Sampai alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan selesai, baru kebuka lebar tuh, oh ternyata walaupun saya anak kampung nih, bisa dikasih kepercayaan sama orang dan saya jaga, kita buka wawasan kita jadi lebih jauh Bang. Nah, jadi sebatas itu hanya diberikan tanggung jawab
Rondon. Iya, Rondon. Ya sebetulnya jadi ya ketemu itu ada MC ya Rico Ceper ya waktu saat itu ya. Jadi sempat ketemu dengan Rico Ceper. Rico Ceper. Iya, sempat ketemu. Jadi dia yang MC-nya. Jadi saya ada dua, satu saya lupa lagi, satu tuh cewek siapa saya lupa karena kan ya mungkin lebih terkenal Rico Ceper ya pada saat itu ya. Karena saya lebih ngurus acara. Nah, setelah selesai acara itu ya saya bekerja lagi seperti biasa. Lalu saya sempat kerja di bandara dan di situ mulai lebih lebar lagi. Karena saya waktu itu kenal mungkin untuk angkatan 90-an, 80-an mungkin kenal Rati Sanggarwati. Nah, iya, artis. Iya, Rati Sang itu model pertama yang go internasional kan, Mbak Rati Sang ini kan. Jadi pada saat ketemu di bandara itu saya cuma saya negur dia, Mbak Rati, apa kabar? Iya. Udah nggak jalan lagi, nggak jalan maksudnya di ketok ya bang ya? Oh enggak, saya sekarang udah lebih ke ngajar, jadi dia seminar. Lalu saya memberanikan diri, Mbak ada pekerjaan nggak buat di Sabtu Minggu? Saya berpikirnya cuma kerja sampingan ya, kerja di sampingan. Terus dia bilang, oh ada, datang aja. Itu tahun 2000 juga bang, sekitar 2000. Tapi selama mendampingi event organizer itu, pernah nggak Bang Yusri ini diberikan tanggung jawab sebagai host atau pembawa acara? Oh, waktu di Mbak Rati ini kebetulan saya setelah datang ke kantor ini dikasih kesempatan untuk jadi staffnya bang. Oh, staff. Ya, jadi dia situ dia itu dulu kan pernah ada sekolah modelnya, Expos. Yeah. Nah, Expos itu mungkin angkatan zaman majalah-majalah itu jadi cuma udah nggak berjalan karena kan Mbak Ratinya sudah hijrah ya. Jadi saya dikasih kesempatan untuk staff ngatur jadwal artis gimana sih jadwalnya seperti segala macam tuh, jadi kerumitan itu segala macam. Oh seperti ini untuk mutusin ini acara profit atau non profit segala macam tuh saya banyak belajar di situ tuh bang. Nah situ saya mulai lebih berani, kan banyak relasi ya bang ya di situ kan, otomatis saya lebih berani lagi. Dan tapi nggak seperti itu juga, lalu saya dikenalkan juga sama saudaranya Mas Adi. Ini adimodel.com. Mas Adi ini sebagai fotografer juga, dia dosen di BINUS bang, dosen juga di BINUS. Nah di situ saya mulai tahu tentang fotografer gimana, tapi saya tipe kalian bukan yang senang mendalami, jadi sebatas kerja. Karena kan saya sambil kerja juga bang. Ya untuk salah satunya mungkin ya karena kan dulu zaman itu kan medsos belum sekarang ya, handphone pun belum secanggih-canggih sekarang, jadi memang banyak. Jadi pengalaman itu pengalaman teknis mendampingi lah mengatur. Iya, dokumentasinya nggak sekarang. Ya, mungkin tapi sekarang, kalau saya lihat dari sering pembicaraan teman-teman tentang Bang Yusri ya, mereka lebih banyak menceritakan Bang Yusri itu sebagai host. Oh iya. Ya kan, sebagai pembawa acara di setiap acara-acara gitu. Oh iya, baik. Jadi gini bang, awalnya itu saya mulai beranikan untuk jadi pembawa acara. Nah pada saat itu kita kan lebih berani lagi ya. Pada saat itu di JCC itu ada ekonomi syariah Expo. Jadi kebetulan pada saat ekonomi syariah itu Mbak Rati Sanggarwati ini kan itu ada standnya ya. Jadi di situ ada demo untuk untuk peragaan busana muslim ya bang ya, sama untuk demo kerudungnya. Nah pada saat itu nggak ada MC, jadi saya dikasih peranan mendadak langsung untuk MC besar. Bagi saya itu besar ya, panggung untuk GCC itu besar bang. Jadi itu awal lah Bang Yusri, awal keberaniannya MC. Nah itu jadi saya lebih berani lagi karena saya bisa panggung sebesar itu deg-degannya setengah mati bang, jujur ya, kita anak kampung. Tiba-tiba dikasih dadakan, ya udah saya terjun ambil acara habis itu udah kayaknya enak aja gitu bang, berjalan itu mengalir lah, menjadi MC, jadi kebiasaan menjadi MC gitu. Nah kalau boleh tahu pengalaman Bang Yusri sebagai MC ini ya kan, biasanya kalau tadi dengar cerita daripada Bang Yusri berarti sering ketemu dengan orang-orang besar lah gitu kan. Kira-kira siapa aja yang pernah Bang Yusri temui di saat MC tersebut? Kalau untuk MC sih memang ada beberapa aja ya bang ya, tapi kan kadang kan memang pas acara saya lebih sibuk acara, jadi jarang keep in touch dalam arti komunikasi sama mereka dalam arti untuk lebih dekat, tapi selesai acara itu biasanya sih bang. Tapi memang waktu dengan itu titik balik saya kenal Mbak Rati ini ya, alhamdulillah banget ya, mungkin Mbak Rati semoga keluarganya sehat selalu. Amin. Di sini mudah-mudahan nanti Mbak Rati mendengar. Insya Allah, saya tahu Mbak Rati Sanggarwati nanti bisa abang undang insya Allah. Baik, jadi gini bang,
selalu saya mulai luas, seperti saya bisa kenal rekan-rekannya, contohnya kayak Mbak Oki Asukawati, saya juga pernah kenal juga. Terus ada beberapa juga, salah satunya yang mungkin karena saya senang di IO, saya kenal Pak Malik Safei ini adalah pendiri Radio Prambors, Bang. Oh, pendiri Radio Prambors. Iya, Saya kenal dengan beliau. Jadi waktu itu saya dikasih kesempatan untuk mewawancara beliau di kantornya, dan entah kenapa akhirnya sampai sekarang nih, sampai saat ini kita masih berkomunikasi dengan baik, Bang. Jadi sampai sekarang ini Bang Yusri masih komunikasi. Iya, walaupun saya sempat imbas daripada sebuah acara gitu. Iya, jadi linknya itu jadi luas, Bang. Dan teman-teman rumah juga sempat pernah datang ke Radio Prambors, teman-teman rumah. Oh gitu. Dulu mungkin ada teman-teman saya yang anak namanya Almi ya, nama grup Almi di Kampung Malang kayak gitu, anak Wepis juga itu, mereka teman-teman pada datang ke sana juga, Bang. Dan situ saya mulai melebar jadi kenal dunia musik gimana. Walaupun sebenarnya saya nggak bisa main musik. Oh gitu. Nggak bisa main musik, jujur nggak bisa main musik. Karena memang Bang Yusri, ya kan kalau saya lihat dari cerita Bang Yusri juga dari Iya. teman-teman ya, Iya. Bang Yusri sudah terbiasa menjadi host membawa acara, Iya. ya kan. Nah kita ini pengen memberikan kepada Bang Yusri nih, Apa tuh? ya kesempatan untuk menjadi host di Qatar Pro. Untuk nanti segmen-segmen yang kelihatannya cocok buat Bang Yusri. Kira-kira siap nggak di Bang Yusri? Kalau itu saya pikirkan dulu ya, mungkin karena saya belum bisa beri jawaban sekarang ya. Oh gitu. Karena memang kita butuh komit ya. Karena kan komit, dan berarti kita mesti, kalau memang sudah mau terjun di bidang ini, otomatis kita merelakan waktu lah, Bang. Oh gitu. Ya, ada skala prioritas, dan berarti walaupun ini teman-teman kita yang ada sini, kita ada sisi profesionalnya. Dan berarti bisa membedakan pada saat profesional bagaimana, pada saat kita berteman bagaimana. Itu kan yang harus kita jaga. Oke, Bang Yusri ya, Ya. karena berhubung waktu juga, Baik. ya kan? Saya berharap sih Bang Yusri mau ikut terlibat di podcast Qatar Pro ini sebagai seorang host. Karena ada beberapa segmen nanti yang saya lihat nih Ya. cocok untuk Bang Yusri menjadi host di situ. Oh baik, memang gini Bang, satu lagi saya sempat waktu itu sama Mbak Rati juga, ini momen bagi saya begitu besar banget ya. Jadi habis itu saya terbuka banget, saya diberi kesempatan waktu itu ketemu Menteri Koperasi zaman itu ya, Bapak Surya Dharma. Oh, Surya Dharma Ali. Nah, pada saat Yusri bisa ke kantor koperasi nggak, Menteri Koperasi ke Kuningan. Yaudah saya datang, temenin saya. Ternyata di sana pas saya tunggu di depan, Mbak Oki dan Mbak Rati keluar. Yaudah, kamu silakan ketemu Pak Menteri. Saya dekat, ada apa nih? Saya deg-degan ya. Ini luar biasa banget. Balik ke toilet, Bang. Jadi gimana sih? Aduh, kata ajudannya, kenapa Pak? Enggak, saya gugup deh. Balik dulu. Akhirnya ketemu Pak Menteri, Pak Surya Dharma. Pertama kaku, saya bilang, ternyata mencair ya. Oh, gitu. Orangnya enak. Jadi ngertiin kita kondisi. Saya kan dalam arti apa ya? Kaget lah, dalam arti untuk orang seperti saya, bagi saya itu momen banget ya. Saya kan tinggal di kampung, ya kan di lingkungan ya dalam arti kan zaman itu kan untuk medsos tuh sangat jauh dari jangkauan ya di sini Bang ya, di tempat kita ya di di Semarang kader sini. Terus akhirnya dari situ saya mulai kebuka lebar tuh. Jadi setelah itu saya ketemu Hermawan Kertajaya, Herman Karmanita, desainer juga, Hengki Tandayu pernah juga ketemu. Nah habis itu jadi kayaknya apa ya, terbuka. Jadi untuk ketemu orang-orang di bawah level itu jadi biasa, karena kan intinya mereka juga ya seperti kita juga, ada hal tertentu yang nggak perlu kita tanyakan juga Bang, tergantung momen ya. Iya, jadi kita mesti tahu kondisi-kondisi pada saat hal-hal yang perlu kita tanyakan. Ada juga yang nggak pada saat wawancara ya, tapi untuk kehidupan pribadi mereka ya orang-orang yang baik sih. Oke Seperti Pak biasa. Yusri ya, nanti akan kita lanjutkan pembicaraan kita. Tapi intinya Baik. kita memberikan kesempatan kepada Bang Yusri, tolong nanti diberikan jawaban untuk menjadi host. Mudah-mudahan bisa sama-sama berproses di Qatar Pro. Ya. Terima kasih Ya, atas kehadirannya. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.